Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat terbesar nikmat iman dan Islam. Ada lagi nikmat terbesar nikmat kita dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jadi umat Nabi Muhammad langsung kita jadi umat yang diberi karomah oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita jadi karomah? Yaitu satu nikmat yang melekat kepada diri kita karena kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik. Itu kita syukuri. Hanya kita mensyukurinya dengan selalu berada di dalam nur, di dalam hidayah yang telah ditetapkan oleh agama, dan kita bertitik di nur itu, mengikuti nur itu, mengikuti hidayah itu, sehingga kita memperoleh kecintaan Allah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur benar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi nikmat, ada lagi nikmat sehat, awak sehat. Yang penting sehat awak. Biar pian banyak duit beratus miliar, awak garing terus, setahunan garing aja. Beheraan aja setahunan, bayangkan beheraan setahunan, duit banyak, apa manfaatnya? Atau bisa duit 200 miliar, banyak kalau 200 miliar. Nih, semiliar aja belum tentu kita mengikuti, melihat aja belum tentu. Artinya mengikuti duit, mengikuti apalagi memiliki ini 200 M tapi garing, ditilam aja maulah, kada mau, berarti sehat itu larang benar harganya. Kemudian nikmat diberikan harta itu nikmat juga, sehingga harta itu kita gunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah, yaitu kita dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita membaca salawat kepada Nabi kita, dan bacaan salawat ini kalau diterjemahkan secara zahir nang kekaya Nabi itu perlu doa kita kada. Itu sebenarnya bacaan doa itu hanya untuk menjadikan rahmat kembalinya kepada kita. Jadi bacaan salawat itu adalah pahala untuk kita. Bacaan salawat dari Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi. Bacaan salawat Allah kepada kita yaitu mengampuni dosa kita, memberi rahmat kepada kita, memberi nikmat kepada kita. Itu salawat kepada Nabi. Oleh karenanya mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para tabi'in. Mari kita baca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa husnul khawatimi wa yustasqal Mubi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nabda di kulli ma'lumin laka kamilatan wa sallim salaman taman ala
سيدنا محمد الذي تنحل عقد به الغراب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام به الكريم وعلى آله وصحبه في لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل عقد وتنفي به الكريم وعلى آله وصحبه بسم الله. Kemudian nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala, yang singkatnya aja, aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala, aku sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala, sudah dapat pahala iktikaf. Iktikaf itu bertahan di masjid, sudah tag, setelah niat tag berdiri boleh, sudah dapat pahala, apalagi bertahan beberapa saat. Dan ini kita sudah selawat sudah juga 3 kali selawat, ini berarti Allah Ta'ala memberi rahmat ampunan kepada kita 30 kali, memberi pahala seperti gunung Uhud, diampuni dosa 30 kali, diberi rahmat 30 kali, diberi pahala kayak gunung Uhud. Malaikat memintakan ampun kepada Allah dengan bacaan selawat itu 30 kali. Sekarang itu 30 kali, yang memberikan ampunan Allah Ta'ala, yang memberi rahmat Allah Ta'ala 30 kali. Yang 3 tadi itu, andai kata 30 kali tadi, kan sekali kan 10, 3 kali 30 kali, andai kata jadi 3 aja Bang, cukup aja sudah. Itu yang kita membaca. Kenapa saya berani menyatakan itu pasti? Karena Nabi bepadah, Nabi mengatakan itu membaca salawat itu bagi orang yang lupa, yang dibalas 10 kali tadi, yang diberi pahala kayak gunung, yang malaikat memintakan ampun, itu yang minimalnya. Yang kada ingat, bagaimana kalau kita ingat membaca salawat kepada Nabi? Nah, dari yang 30 itu tadi, andai kata 3 aja Bang, masih baca 3, 1 aja Bang, Allah Ta'ala cukup aja seumur hidup, 1 aja. Salawat kesyukuran kita supaya ini gembira, senang bahwa kita ternyata Allah, bukan ternyata lah, memang Allah, ternyata Tuhan hanya raja, memang Allah itu maha pengasih. Lalu dikirim Allah Ta'ala hambanya, dijadikan untuk kita dijadikan untuk beliau, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sekalinya pengasih benar juga, penyayang benar juga, karena sesuai aja Nabi kita itu mazharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 10 kali tadi, sekali aja Allah Ta'ala ampuni kita, cukup aja. Atau kayak ini, salawat kita yang sekali aja, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saking ganalnya kedudukan salawat kepada Nabi, kumpulakan ibadah pian, ibadah ulun, halus sampai tuha, sampai mati, ibadah kita kumpulkan dibanding selawat kita yang kita baca, ya, dibanding dengan ibadah, ya tetap mulia selawat tadi. Kenapa? Itu karena bersandar dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah karenanya kita sudah juga membaca selawat 3 kali,
selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ya kalau cukup aja. Hanya menyatakan bahwa di dalam keheningan, di dalam santai-santai kita baik baca selawat daripada menggesek orang, ganal fadilahnya. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu. Hendak banyaring kah, hendak riak kah, gawe aja. Tapi kalau bisa jangan riak pang, supaya dibukakan lagi pintu makrifat secara segera. Pintu makrifat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuka makrifat kepada Allah selalu itu juga. Kadang kalau sampai sini kalau pang ada orang di anu hadapakan lawan ulun anu manusianya, kalau bapada sampai bekesa Allah aja terus sampai kepada Allah, mana orangnya sini anunya ikam tuh sampai di mana bapada sampai urusan makrifat kepada Allah taala. Nabi kada pernah disambat-sambat, Nabi tidak pernah ikam makrifat dengan Allah taala. Siapa yang melajari ikam? Kada kawa sampai ikam kecuali melalui Nabi Muhammad. 1000 pintu, 1.000.000 pintu atau bermiliar pintu yang dipakai menuju Allah Subhanahu wa taala, orang memakai cuma yang diakui oleh Allah, yang dibuka Allah taala pintunya satu aja, pintu melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kawa kita kenal dengan Allah taala kemana pian? Saya kada kawa kita kenal dengan Allah taala kecuali melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kada kawa biar kayak apa aja, HP di rumah ada apa kayaknya biasa HP kesempatannya HP. Oh enggak kah? Alhamdulillah. Jadi kada kawa dia apa-apai. Kita tuh sedih banyak. Kalau sedih di rumah mana mau, mana bini penyarikan, pengoler, merigat pulang. Jadi jangan berpadawan mama lah. Kan disangka menyambati mama di rumah kada. Ini kan umum aja ulun. Sakit hati, bisa berpikiran hendak cerai aja aku dengan biniku ni, hendak anu. Itu kenapa nur Nabi kurang tertancap rapi di dalam tubuh kita. Hendak dendam lah orang kena anu. Coba kalau nur Nabi ada di dalam hati kita, coba kalau selawat itu dimisrakan dengan diri kita. Ada apa-apa jua biniku jua biarnya merigat, dapat pahala aku menyimpuni rumah. Aku pengoler juga, ada juga olahraga aku. Kadang jadi sarik dengan bini. Kasihan ninya anu biniku ni, anu anakku aja berapa lawaninya? 5 lawaninya aja. 5-5-nya tuh melahirkan inya juga. Kada ingat lah kita antara hidup dan mati, ingat karena nur mesra. Anu ingat kebaikan bini. Kalau nur kada mesra di badan kita, iya yang jelek bini aja dilihat. Nangka itu juga sebaliknya. Beranai bos. Nah itu makanya orang yang suluk menuju Allah melalui nur ini taat dan patuh kepada Nabi, menjalankan perintah Nabi. Tapi yang paling penting orang menuju nur ini, bepadah nur itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Kadada di hatiku orang yang paling kuagungkan, yang kumuliakan sebiji aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kubesarkan kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang kucintai dan kuletakkan di dalam hatiku selalu kukenang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengari itu jene, jangan HP aja dianue. HP aja. Oh ya ulun sarike, anak di sarike kagana tek terbayang astagfirullah jurul menyariki anak, paksa minta ampun maaf awaninya. Kenapa? Membari ngaran anak Muhammad Zaini, kan ngaran abah guru sekumpul, tesariki guru, keganangan ngaran guru. Itu gunanya memberi anak yang baik-baik. Aja guru din suruh rapat jar ngaran, kan kada ada motivasi untuk kita. Jadi memberi ngaran
anak diandaki Ahmad kah, Muhammad kah, yang ada hubungannya dengan Nabi kita Mahmud kah. Ngaran Nabi kan 201 ada di Dalail, ada yang 1000, cari seorang ngaran Nabi ada 1000 ngaran Nabi di Nurul Absar tuh banyak ngaran Nabi bawa. Kada betah salah kalau ngaran Nabi jangan terlalu panjangan ngali meisi kan anu kesian ngali meisi yang dikiau apa-apakah panjang sampai 6 kosakata yang dikiau icul, akhirnya icul aja pada sing panjangan icul dikiau. Ya kembali nah Nabi kita muliakan, kita agungkan, kita cintai. Apakah itu ada dasarnya kita memuliakan? Allah Ta'ala yang menyuruh dan Allah Ta'ala melakukan. Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi kita memang untuk dipuji kayak itu. Makanya otak kita jangan sampai dirusak oleh para, kalau orientalis barat kata anu bubuhan liberal yang rancak kayak itu. Orang-orang liberal kadu ulun gamati lah ini ulun nyaringi bubuhan Wahabi seperti itu. Wahabi ngalih banarnya memuliakan Nabi itu, padahal Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Wahabi ngalih banar memuliakan Nabi, padahal Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Wahabi ngalih banar memuliakan Nabi, padahal Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Ini bukan yang di program program TikTok itu tak ulang-ulang 3 kali, dasar ulun ulangi 3 kali. Ini yang paling penting. Pian ingat peristiwa hadisul ifki. Sini parak-parak sini, duduk sini. Ingat kalau peristiwa hadisul ifki ketika Sayyidina Safwan menelusuri kalau tentara Islam ada tertinggal kabarang, ada yang garing kata tinggal orangnya, ternyata Sayyidatuna Aisyah tertinggal waktu itu. Lalu Sayyiduna Safwan bertemuan dengan Sayyidina. Ya kesimpulannya Sayyidina Safwan waktu itu difitnah melakukan yang kada-kada lah kayak itu dengan Sayyidatuna Aisyah. Siapa yang memfitnah itu? Orang munafik. Ini ulun hanya memberikan perbandingan lah, kada menuduh, kada. Dan ini juga bukan maksud lebih baik daripada orang lain, kada. Supaya kita menjaga kehati-hatian kita dengan Nabi kita, supaya kita mengagungkan Nabi kita, supaya kita menjaga mulut kita dengan Nabi kita, menjaga hati kita dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Kenapa? Jar Siti Aisyah apa hubungannya dengan ini? Waktu yang melakukan fitnah itu, lalu difitnahlah berdua Sayyidatuna Aisyah dengan Safwan melakukan yang gawian yang kada baik, difitnah oleh orang munafik, dan menyelamatkan nama baik Siti Aisyah itu di Quran juga bahwa inya kada melakukan apa-apa, bersih dua-duanya. Sayyiduna Safwan memuliakan aja dengan Sayyidatuna Aisyah, kada ada yang apa-apa di situ. Siapa yang memfitnah itu? Buan munafik. Kada pernah dengan Nabi kan pura-pura, berarti memuliakankah dengan Nabi, kadakah? Itu aja. Kalau sudah wani memfitnah bini Nabi, kalau pura-pura masuk ke agama Nabi, apakah itu memuliakan dengan nabinya? Dengan Nabi kita, percaya kayaknya dengan Nabi kita? Kada, nya pura-pura percaya aja. Percayalah nya dengan Nabi. Orang munafik tuh, nya kan di luarnya aja beiman, di dalamnya kada beiman, berarti kan kada percaya dengan Nabi kita. Orang munafik. Makanya pantas orang munafik itu, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, di kerak api neraka. Kenapa? Inya kada memuliakan agama kita, karena pura-puranya itu menghina Nabi, menganggap remeh Nabi. Kaum munafik ini yang paling sulit, yang waktu itu
yang tahu rahasia-rahasia, yang tahu siapa yang munafik, yang kada, itu yang tahu benar sahabat Nabi, ilmunya ada, yaitu Sayyiduna Huzaifah al-Yamani, orang Yaman, Huzaifah al-Yamani. Ketika mendengar ke itu, Nabi menyatakan, Sayyidina Umar mendatangi Huzaifah, ya Huzaifah, aku ini adakah sifat munafik? Ujar Huzaifah, kalau pian kadada sama sekali, aman. Nah itu kayak tujuh pian datang lawan ulun, anak ini adakah kans atau adakah ciri bebini banyak? Nah, datang kepada ulun, ada jar. Nah, abah adakah ciri bebini banyak? Ada. Ini masih kekanakan di gani awak bener gana. Nah, orang munafik kada mau ngalih nyapang menyambat Sayyidina. Ayo sudah, itu perbedaan kita, ayo, karena sampian menjunjung perintah Nabi apa adanya. Tapi hadis wala tusayyiduni, jangan ikam bersayyidina, membaca sayyidina, itu masih diperbincangkan. Tapi membaca sayyidina kepada Nabi itu tidak dipertentangkan, dan itu memang disuruh, bahkan menantang sekalipun, karena untuk memuliakan itu boleh. Sulukul adab khairum min imtisalil awamir, menjalankan adab itu lebih baik daripada menjunjung perintah apa adanya. Beradab dengan Nabi kita, bersayyidina. Jaga, makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pakai sayyidina, rasa nyaman. Jadi munafik itu ternyata kada mengagungkan, kada memuliakan Nabi kita. Makanya jangan sampai otak kita dirusak oleh mereka. Banyak contoh-contoh yang otak kita dirusak oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, oleh orang-orang memang kada ketuju dengan agama kita. Termasuk otak kita sudah dirusak bahwa setiap malam Jumat itu bantu jar, ya kalau bantu jar malam Jumat. Padahal kan kita sudah tahu kan, bahkan kita kalau kada dibangunkan itu bisa tuh. Padahal kita sadar itu. Rancak juga mendengar ujar guru melalui hadis Nabi, malam Jumat ini malam barokah, siapa yang meninggal aja dapat ampunan, dapat keringanan. Kan di malam Jumat malam barokah, hari Jumat adalah hari raya umatnya Islam, per minggunya, per 7 harinya hari Jumat. Tapi yang lebih melekat juga bahwa malam Jumat ini malam hantu. Kalau lewat, jangan lewat kubur jar, ini malam Jumat bahantu, ada jar di kubur itu timbul orang. Ikam melihat itu lain hantu malam Jumat, itu wali yang keluar, ikam anggap hantu. Atau pohon pisang, kelaras pisang begoyang ditiup angin, iya buka. Atau kawal meikat digoyang, kiranya hantu malam Jumat, padahal kada ada. Ada lagi yang antik di malam Jumat, inya bisa maulah tuyul. Oke, apa caranya? Begitu itu parak sanja-sanja, begitu melihat orang buka, ini mulai tuyul, kemanakannya ada yang umur 5 tahun, lucu ya kalau tuh lamak di kemanakannya tuh disempakinya hanya dicelakinya hirang, hanya diandakinya pupur, di situ orang kada buka. Ada orangnya amun ulun kisahkan orangnya tahu pian kadusa, orangnya memang locojo manusianya. Pak Samsir bapak ini jadinya membawa jin dari Yaman ke Indonesia sekian Pak Samsir itu makanya ada orang lucu orangnya. Nah, kita kembali ke Nabi kita. Jadi hidup ini, kenapa kita hidup sengsara, hidup selalu pusing, nampak jauh dari Nabi kita. Coba kita warnai hidup kita dengan Nabi kita, rumah tangga kita
dengan nabi kita, ya. Toko kita dengan nabi kita, perusahaan kita dengan nabi kita, kantor kita dengan nabi kita, apa aja dengan nabi kita, nyaman tuh. Cuma kita kadang sadar artinya nang kaya ada aturan lain selain itu. Kita orang beragama Islam atau kita mengadopsi peraturan lain? Tidak, peraturan lain kita, agama kita cocok aja dengan lain selama itu ada mengandung manfaat oleh agama kita. Perundang-undangan positif yang ada di Indonesia tetap berlaku, tetap diterima selama itu masih manfaat bagi manusia. Kada mungkin bertentangan dengan agama kita. Agama kita ini agama terakhir dan kita harus harus meyakini akan kebenarannya itu. Jangan sampai kebenaran agama kita digerogoti oleh diri kita sendiri, oleh pemikir-pemikir yang dari agama kita, pemikir kita seorang yang kada yakin dengan kebenaran agama kita, lalu macam-macam keluar pendapat, termasuk bapak memuliakan nabi sama aja manusia kayak kita. Kena kada boleh itu, yang boleh diagungkan tuh hanya Allah. Bukan, itu Allah Ta'ala sejak awal nabi kita diciptakan memang disuruh Allah Ta'ala yang menyuruh mengagungkan nabi. Itu Allah Ta'ala menyuruh, dan Allah Ta'ala mewanti-wanti kepada seluruh rasul, seluruh nabi, wahai rasulku, wahai nabiku berataan, jangan ada satupun kali dengan Nabi Muhammad. Jangan ikam merasa sama ini Nabi Muhammad, lalu ikam hendak merasa sama tingginya, ku ampihi ikam jadi nabi dan rasul, ku cabut kenabian dan kerasulan kalian, merasa sama aja, apalagi merasa tinggi daripada nabi. Tuh, dari awal nabi kita tuh sudah dimuliakan. Jauh-jauh belum diciptakan nabi, belum diutus secara fisik, Nur Sidin sudah ada berdahulu. Kayak ini aja sudah. Nah, kita buka sedikit, kita buka, mudahan kita makanya kita rancak uja guru Udin supaya kita manu nabi ini rancak dikesahakan. Amun kada kena tinggalam kita beragama, kita kada tahu tujuannya kemana. Sembahyang kita model kada manis, kada asyik, beribadat model kada manis, kada asyik, kada ada nabi. Nang kayak apa anak nikmat, kada ada orang yang melajari kita kawah husuk itu siapa yang melajari? Siapa yang melajari kita? Kawah husuk ujar abah guru sekumpul, kita melihat pakai Nur Muhammad, kita bepandir Nur Muhammad, mendengar Nur Muhammad, apalagi batin ini amun kada nur roh, abur roh nabi, kalau abur roh ampun nabi kalau berataan. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Wa minha tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Itu Sahibul Maulid. Dari nur nabi itu menyebar yang ada ini, yang diciptakan Allah, yang telah dan yang akan datang, semua dari nur nabi kita, termasuk ruh kita yang ada ini, termasuk jasad kita ini. Nabi Adam diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah dari apa? Tanah dari air. Air daripada apa? Air daripada angin. Angin dari mana? Angin dari api. Api dari apa? Api daripada nur Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Adam juga dari nur Nabi Muhammad SAW. Setelah kita tahu itu, ternyata di Quran, coba kita cermati. Walaupun kita belajar bahasa Arab secara singkat aja di sini. Di Quran disebutkan, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qulna, manakala kami berfirman, lil malaikah, kepada seluruh malaikat, inni, sesungguhnya aku, artinya bujur-bujur aku, ja'ilum fil ardi khalifah, akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin khalifah.
khalifah. Nah, di sini kita manu secara kebahasaan khalifah. Siapa manusia yang diciptakan? Adakah sebelum Nabi Adam diciptakan manusia secara fisik? Manusia pertama yang diciptakan Allah, manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Manusia pertama. Kadada selain Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Kalau yang pertama-tama diciptakan Allah, Nur Nabi kita. Yang pertama manusianya Nabi Adam. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Tanah dari apa? Tanah dari air. Air dari apa? Air dari angin. Angin dari apa? Angin dari api. Api dari mana? Api dari nur Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Nah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak malaikatai, aku hendak maulah pemimpin khalifah di bumi. Khalifah itu kan pemimpin. Nah, kenapa Allah Ta'ala kadang menyebut imaman yang disebut khalifatan, khalifah, imaman, padahal kan imam. Khalifah itu pemimpin, imam pemimpin juga. Khalifah ini pemimpin, imam pemimpin juga. Tapi kenapa dipakai Allah kata-kata khalifah bukan imam? Bukan imam. Inni ja'ilun fil ardi imaman. Kada khalifatan yang kenapa menggunakan kata-kata khalifah? Karena ini khalifah artinya pemimpin. Pemimpin yang sebelum khalifah ini ada pemimpin sebelumnya. Itu khalifah. Arti khalifah itu pemimpin yang sebelumnya ada memimpin. Nang kayak khalifah Syekh Seman, khalifahnya Syekh Seman, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu khalifahnya Syekh Seman, penggantinya Syekh Seman. Bukan Syekh Seman di sambutan, jangan salah paham lah, minta maaf, saya tidak mengecilkan Syekh Seman sambutan. Bukan itu, Syekh Seman Madinah maksud ulun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kena overlapping tatindih, ini salah paham kena. Jadi Syekh Muhammad Seman yang di Madinah yang ulun maksud ini. Ulun perjelas saja. Nah, khalifahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Artinya Syekh Muhammad Arsyad jadi pemimpin para ulama, memimpin ilmu. Sebelum beliau ada pemimpin sebelumnya Syekh Seman. Nah, Syekh Seman khalifah juga. Khalifahnya siapa? Khalifahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka jauh jaraknya antara Syekh Seman 500 tahunan. Itu beliau belajar di dimensi lain. Itu wali itu kan usah diurusi, sidin itu luar biasa. Nah, kita kembali yang khalifah tadi. Kenapa menggunakan kata-kata khalifah? Berarti sebelum Nabi Adam ada khalifah, ada pemimpin. Siapa dia? Yaitu huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Manakala Nabi Adam bertemu, menjumpai, talaqqa Adam min rabbih kalimatin, daripada Tuhannya beberapa kalimat. Apa kalimatnya Nabi Adam? Ternyata kalimatnya Nabi Adam, ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad ampuni dosa ulun. Nabi Muhammad disambat sidin, padahal orangnya belum ada. Kalau memang Nabi memimpin sebelumnya, memimpin, nurnya Nabi kan ada di tulang sulbinya Nabi Adam. Ya kalau tuh sulbinya Nabi Adam, kenapa malaikat itu tunduk sujud menghormat? Mereka itu bukan sujud ke lantai, karena ada di tulang sulbi Nabi Adam di situ. Lalu Nabi Adam bingung, malaikat, bukan aku salah kata-katanya, Nabi Adam kok malaikat ini ulun kada wani menyambat malaikat tuh Nabi itu bingung ya kalau salah kata-katanya. Kenapa malaikat ini memang sujud cuma hingga hendak ke belakang aku? Inya di tulang sulbi sidin ada nur Nabi Muhammad. Malaikat itu kan nur,
diciptakan dari nur. Jadi melihat Nabi, jadi anak Banu, oh kayak itu ujian Nabi Adam. Ya Allah, ulun minta supaya malaikat tuh kada terputar-putar, ulun minta mohon nurnya dipindahkan, lalu dipindah di dahi. Nyamannya sudah malaikat kan anunya nih menghormati. Nabi Adam pulang hendak tahu melihati, kawalan melihati di dahi seorang. Ada kawa, lalu dipindahkan Allah di telunjuk. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita muliakan Nabi kita. Itu aja sudah, yang itu kisah yang sederhana, aja sudah disederhanakan lagi. Diganang Nabi kita. Nang kayak cara mengganang, banyak baca salawat kepada Nabi kita. Bukan hanya baca salawat itu sudah bujur itu, cuma dimantapkan di hati kita. Kada ada orang yang mulia selain Nabi kita, kada ada orang yang membela aku selain Nabi kita, kada ada orang yang mencintai aku melebihi Nabi kita. Makanya pian jangan supan-supan, bukan supan-supan kada jawab, jangan sungkan-sungkan sebutlah nabiku Nabi Muhammad, kesayanganku Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, coba dibaca di Manhajus Sawi. Di Manhajus Sawi itu ada disebutkan, karena orang-orang oleh wali-wali salaf, bubuan salaf, bukan salaf inilah, itu palsu, karena ngarannya salaf itu yang berada 200 tahun kurunnya antara Nabi dengan mereka itu 200 tahun salafus soleh. Ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ujar Sidin, orang salafus soleh bahari melajari anaknya dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, Al-Quran. Ya kalau kita betuhan Allah Ta'ala redho, maulah kita sedih, bisa ipang sedih manusiawi, cuma jangan larut. Wabil islami dina, agamaku agama Islam, ridho aku jadi orang yang Islam yang tunduk dengan ajaran Islam. Ridho aku, tanda ridho kan menjalankan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, seikung aja manusia yang disuruh di kalimat itu. Aku ridho, aku senang benar, ridho, gembira, senang, happy aku beisi nabinya Nabi Muhammad jadi nabiku sekalinya Sidin, jadi rasulku aku sekalinya jadi umat Nabi Muhammad. Keuntungan aku jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana Nabi ulul azmi sekelas Nabi Musa alaihissalam, luar biasa. Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, sekelas Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sekelas manusia terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Tiga ranking ketiga, Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ini makhluk terbaik ini, Nabi Musa. Hendak jadi umat Nabi Muhammad, hendak jadi umat manusia berada di ranking ketiga. Ini rankingnya dari agama kita, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hendak jadi umat Nabi kita. Kita hendak digeser, sidin bergeser dari Nabi hendak jadi umat Nabi Muhammad. Berarti kan, kenapa sini hendak jadi umat Nabi Muhammad? Berarti kan luar biasa pangkat yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ikam adalah, kalian adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan untuk manusia semua. Siapa? Nah, orang beriman. Siapa? Orang Islam. Siapa kita orang Islam? Umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad. Kira-kira pian jadi umat Nabi Muhammad, lalu otak kadada Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad kadada di dalam hati. Nabi Muhammad disamakan lawan diri kita, berarti kan kita keluar dari Nabi kita, berjauh. Nah kayak apa hendak jadi umat Nabi Muhammad kalau kayak itu? Kalau pian kita kada mau memuliakan Nabi Muhammad, kada mau menandak di hati kita Nabi Muhammad, kada sempurna iman kita. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad kada mencintai Nabi Muhammad, kada sempurna iman kita. Bisakah orang mencintai Nabi kalau jarang mengucapnya? Bisakah orang mengingat Nabi kalau kada mau mengagungkannya? Kada kawa, kada bisa mencintai kalau kada mengagungkan Nabi. Makanya wajib kita mengagungkan Nabi, wajib kita mencintai Nabi. Kada kawa mencintai Nabi kalau kada mengagungkan Nabi. Kada bisa kita mencintai Nabi kalau jarang menyebut nama beliau. Kada bisa mencintai Nabi kalau jarang kita mengesahkan sidin. Makanya Nabi hadis sahih menyebutkan, la yu'minu ahadukum, kada sempurna iman kalian semua. La yu'minu ahadukum, kalau diartikan seadanya kada beriman ikan berataan, cuma kita beradab di situ karena dipadakan orang kalau kafir kada artinya beriman kada keluar pang daripada agama Islam, tapi nang kayak orang kafir perhatian. Kenapa kada mencintai Nabi? Nang kayak orang kafir perhatian kada mencintai Nabi. Makanya Nabi menyebutkan ini hadis sahih nih, la yu'minu ahadukum, kada sempurna iman salah seorang di antara kalian, hai orang yang beriman, orang Islam, kada sempurna iman di antara kalian itu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia menjadikan aku yang paling dia cintai, min walidihi, lebih dia cintai daripada abahnya, min waladihi, dan lebih dia cintai daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan lebih dia cintai daripada manusia semua. Yang dia paling cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada kita letakkan seperti itu, maka iman kita kada sempurna. Nah sekarang kita sudah kan kayak itu memuliakan Nabi kita. Makanya keluarlah dari mulut orang yang model munafik itu, jangan mengagung-agungkan Nabi, jangan melebih-lebihkan Nabi. Nabi itu manusia biasa, kada boleh. Nah kada boleh jarna itu. Kelihatannya perkataan ini nasihat bagus, padahal batil. Istilah ulama itu ada qaulul haqq iradatul batil. Perkataannya kelihatannya bujur padahal batil banar, itu merusak banar itu. Jangan mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Nabi sejak diciptakan disuruh mengagungkan kita. Nabi sejak diciptakan kita disuruh mengagungkan beliau. Nabi sejak diciptakan kita disuruh mengagungkan beliau. Allah Ta'ala sampai berfirman, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad, kekasihku, sudah kami angkat derajat engkau setinggi-tingginya. Itu Allah Ta'ala berkisah. Kenapa kita kada mau? Maka kita umat Nabi Muhammad mengalihnya pang. Jangan sampai dikotori otak kita. Mengagungkan Nabi itu haram, kada. Yang haram itu menjadikan Nabi kita Tuhan, itu aja sebiji yang haram. Yang lain kita agungkan, memang Allah Ta'ala menyuruh, memang sejak awal menyuruh. Nah apa ini anak ulun pandir nih closingnya nih tentang Nabi kita. Minum kopi dulu lah, minta maaf ulun aja minum lah. Ke belakang sini pian anak-anak, kopi ini kada gampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kopi waktu masih di sekumpul pelajaran hari Rabu waktu itu ulun kada bepada kalau pang kena hadapan dengan guru kada kasihan. Ulun di luar aja belajar waktu itu.
Nah, tapi perlu julun padahkan lampian lah. Yang pelajaran siang itu asalnya dari ulun jua anu membawa bubuhannya. Ada 41 orang lulusan Darussalam yang menghubungi siapa? Ulun waktu itu menghubungi uja guru, pelajaran kita di sekolahan kita anu sambung di rumah lalu dilanggar tiap hari Rabu waktu itu berlanjut banyak belajar. Cuma ulun kada pernah di hadapan guru supan apa mungkin terlalu banyak dosa kalau bismillahirrahmanirrahim. Jadi belajar anu kopi ini bab kopi waktu itu amun kada mulai halaman 16 sampai halaman 30 atau 14 sampai 30 berapa halaman kisah kopi, fadilah kopi. Dan orang kopi ini jantungnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus minum kopi ini, bagus banget minum kopi. Apalagi orang selamanya masih ini mahala biopang. Selama itu masih mau minum kopi, orang garing anak mati. Selamanya minum kopi, selamat aja kada mati bujur hanya mau minum kopi. Itu buah mahala bio tuh. Misalnya kita memang alergi, anggaplah alergi minum kopi. Kira-kira amunnya minum setaguk 2 taguk kada kalah mengambil berkah para wali. Minum aja setaguk 2 taguk, jangan kada mau lalu. Kembali ya. Jadi kada sempurna iman kita tuh kalau kita kada mencintai Nabi kita. Diagung aku naik Nabi kita. Masa bisi Nabi Muhammad kada mau memuliakan, siapa lagi yang memuliakan? Maka ente umat Nabi Muhammad umat ngalihnya pang. Diakalinya. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anuakan tuh di anukannya supaya jangan, yang pentingnya kada menyambat Sayyidina, ngalihnya pang, ngalihnya. Kayaknya ulun semacam jagoan, ulun cewer telinganya itu. Apa garang maksud ikam tuh ngalihnya pang menyambat? Itu Nabi kita, junjungan kita, ngalihnya pang menyambat. Makanya Nabi menyuruh kita mencintai sidin. Jadi mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib mencintai Nabi kita. Kenapa? Dengan mencintai Nabi kita itu kita dapat keberkahan. Kalau kita mencintai sesama manusia bisa bala. Tapi kalau mencintai Nabi, berbeda kita ketika kita mencintai sesama kita karena Nabi, karena Allah Ta'ala. Lain kisah. Kalau mencintai secara birahi, ya bala bencana. Jadi kita letakkanlah Nabi kita di dalam batin kita. Kita bayangkan Nabi kita. Kita akan jadikan Nabi itu puncak angan-angan kita. Kita jadikan Nabi itu kekasih kita, supaya lapang hati kita. Beragama kita nyaman, supaya nyaman sembahyang, supaya nyaman berzikir, nyaman berhalwat, nyaman di mobil, nyaman di kantor, nyaman di rumah, nyaman dimanapun, bahkan di WC pun, bahkan sampai guring, nyaman terus hidup. Kenapa? Nabi kada dipisahi. Nabi jangan sampai kita pisahi, jangan sampai. Sesuai dengan pesan Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad kekasihku, katakan kepada umat engkau, kalau umatku, ini pesan Allah Ta'ala. Ikam berataan umatku ikam kalau berpadah cinta kepada Allah, Allah Ta'ala berpesan ikuti aku dulu. Ikam berpadah cinta kepada Allah, kada bakalan sampai. Itu Quran. Kalau ikam berpadah cinta kepada Allah, kada diterima cinta ikam. Fattabi'uni, ikuti aku dulu. Ikuti aku dulu. Kalau ikam sudah mengikuti aku, maka Allah yuhibbukumullah. Pasti itu jawabannya.
Itu jawabannya pasti kalau dianuakan niscaya. Guru bahari manuakan tuh niscaya pasti Allah Ta'ala yuhibbukumullah. Allah Ta'ala mencintai engkau menggunakan kalimat present tense fi'lun mudhari'. Yuhbib, Allah Ta'ala selalu mencintai engkau. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua, Allah Ta'ala cintai. Pertama Allah Ta'ala cintai, yang kedua Allah Ta'ala ampuni. Kalau orang pian dicintai Allah, ulun dicintai Allah, adakah lebih nyaman daripada itu? Bisakah kita kalau sudah dicintai Allah kita hidup sengsara? Bisa kada? Kada mungkin. Lalu kita ini banyak dosa, kalau imba dicintai Allah, banyak dosa diampuni lagi. Dosa ada dicintai Allah pun mencintai, bukan presiden, bukan siapa, Allah yang mencintai. Dua ini didapatkan, bisa kita dapat cinta dan ampunan Allah langsung. Kada kawa fattabi'uni, ikuti aku dulu. Siapa yang diikuti? Nabi kita. Mendapatkan dua ini dari Nabi kita. Jadi amalan dapat cintanya Allah, ampunannya Allah. Kalau orang sudah dicintai, sudah diampuni, adakah lagi yang miskin daripada ini? Adakah sengsara daripada ini? Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkannya melalui mengikuti Nabi, ittiba dengan Nabi. Kawakah orang ittiba dengan Nabi? Kalau kada kawa mengagungkan, mana mau? Kalau hendak mengikuti Nabi, Nabi dianggap manusia biasa. Itu ngarannya mufarokoh dengan Nabi, berpisah dengan Nabi. Bisakah kita mengagungkan Nabi kalau muntung kita ngalih banar menyambat dengan Nabi? Bisakah kita mengikuti Nabi kalau Nabi muntung kita dengan keluarga Nabi dianggap remeh? Maka kita agungkan Nabi secara keseluruhan. Guru Jamal aja bisa aja menyariki keluarga Nabi. Itu lihat aja aku menyariki mana Habib yang pernah ulun sariki, nang kayak apa cara ulun menyariki sidin. Samakah dengan yang lain? Kalau yang lain bisa ulun sambat bangsat, kurang ajar ikam nih lah. Nang kayak itu ikam lah dengan orang lah. Dengan keluarga Nabi ulun memadai mana supaya sidin jangan sampai dihina dengan orang yang kada bertanggung jawab itu. Jadi ulun sarikinya. Mana Habibnya yang ulun pernah sariki datangi? Menyarikinya, ulun menyariki supaya jangan dihina dengan orang yang lain, karena itu anak cucu Nabi, dijaga akan. Bisakah kita mengikut Nabi? Maka syaratnya untuk dicintai Allah, diampuni Allah, bagaimana? Ikut Nabi. Siapa Nabi itu? Nabi Muhammad, Nabi pian, Nabi ulun. Masa nang kainian kita dengan Nabi kita? Dasar kada beadab kita ini dengan Nabi kita. Jarang kalau ketulahan kita sidin berbuat baik dengan kita. Kita biasa-biasa aja, mengganang kada, membaca selawat kada. Jarang, mbak. Untung kita ya Allah, alhamdulillah. Ulun ya Allah kawa sembahyang nih 5 waktu berjamaah lagi. Nah itu sudah tanda-tanda alhamdulillah ya Allah kawa berjamaah. Berarti kalau 17, kalau ulun sembahyang 5 waktu kada pernah putus, ulun gawi sekalipun kasiangan ada aja ulun gawi tetap napa itu mengkodoknya subuh jam 7 bangun langsung ulun sembahyang juga tetap gawi alhamdulillah ya Allah. Berarti 17 kali di tasyahud akhirnya. Ya kalau ditambah 16 kali tasyahud awalnya, berarti 33 kali ulun menyebut nama Nabi Muhammad. Assalamualaikum, belum lagi asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah. 34, 33, 66 kali kita asal menyambat Nabi. Berarti Nabi kita sambat aja terus. Begitu assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Waktu menyebut assalamualaikum ayuhan nabi, itu kan menyebut Nabi, bukan menyebut Tuhan tuh. Padahal kita menghadap Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala menyuruh ika menyambat Nabi Muhammad itu ibadah kepada aku, tapi bukan menyembah Allah. Cuma Allah Ta'ala menyuruh aturannya di dalam sembahyang itu sebut ngaran Nabi Muhammad, bukan menyembah Nabi Muhammad dalam rangka memuliakan. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan salam gasan pian ya Rasulullah, barakah Allah Ta'ala juga gasan pian ya Allah. Berhadapan tuh dengan Nabi 17 kali itu
kita baca itu 17 kali, kita baca sehari, tambah lagi di tasyahud awalnya 16 kali kan tasyahud awal, karena subuh kan kada ada tasyahud awalnya. 16 kali tambah 7 33 kali. Ya kalau 33 lain lagi kita mendengar azan di masjid yang itu sudah, tapi kita mensyukuri, ya Allah terima kasih, mudahan makanya bacaan itu, amalan-amalan yang ada di sembahyang itu sampai 33 kali itu minimal yang wajibnya aja, supaya kenapa? Itu disetting oleh Allah Ta'ala supaya muntung kita jangan lepas daripada Nabi Muhammad SAW, supaya jangan lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita muntung nih dijaga benar dengan Nabi Muhammad, jangan sembarangan tempeleng kena. Kalau ada guru sembarangan kayak itu, ini kayak ini nah bapak dah ente ikam nih nah, biar ikam mimpi Nabi berpuluh, minta maaf lah ini kata-kata yang jangan dipakai ini, biar ikam mimpi Nabi berpuluh kali tetap ikam jadi tukang kayak itu, kan kurang ajar itu bapandir. Ya kalau orang dibalik, alhamdulillah ikam gawian ikam, ya Allah jangan merasa hina, ini tukang mulia, rezeki ikam mulia, ini rezeki mulia ujar Nabi, rezeki yang paling abdol adalah rezeki yang melalui tangan langsung. Ikam jadi tukang ini mulia, jangan rendah ya, sekalipun gaji, tapi ikam ya Allah biar ikam tukang tapi ikam diberikan Allah Ta'ala kemuliaan kawa bermimpi Nabi. Nengka itu kada sebaliknya, biar bermimpi Nabi 10 kali tetapi tukang itu di mana adab ente, adab dengan Nabi itu nengkaya Nabi kan, Nabi merendahkan Nabi, muntung tuh nah dijaga muntung. Makanya jangan bahakikat kada kawa harus melalui Nabi kita. Pian lihat wirid aurat wirid di mana aja pasti ada selawat kepada Nabi. Kenapa? Ulama itu paham. Nah kayak ini nah hanya ulung tak keluar nah, tak keluar hanya kita ampihan nih sudah, bujur ampihan nih sudah ampihan. Nah pian lihat tipang Abdurrahman Ad-Dibai cinta dengan Nabi lalu mulah diba. Sohibul Maulid Habib Ali cinta dengan Nabi, lihati aja Simtud Doror itu, lihat isinya semua muliakan Nabi, kata-katanya kedada tuh, biar lihat terjemahannya kedada sedikit, kedada celah yang Nabi itu secara adab kedada maanunya luar biasa. Makanya Simtud Doror naik terus, Saraful Anam terus, angka nasangi ogi Barzanji Ja'far Al-Barzanji, Habib Umar Diaul Lami', ada lagi yang Maulid Tuha yang muridnya Abul Albas Al-Mursi, cocok aja Guru Sidin, orang yang karam dengan Nabi. Andai kata Nabi itu kada ingat aku dengan Nabi satu detik aja, aku anggap aku lain orang beri Pak, hendak melepas semua kan terlihat Nabi berataan. Itu Abul Albas, bisi murid ngarannya Muhammad Al-Busiri yang mengarang Burdah, orang karam juga dengan Nabi, tanda cinta dengan Nabi dibuat melalui syair. Habib Umar masih hidup orangnya, nengkaya apa Allah Ta'ala angkatnya derajat beliau. Ingat kalau di stadion, pernahkah manusia di Kalimantan Timur sebanyak waktu Habib Umar? Kenapa? Karena beliau mengagungkan Nabi. Beliau juga menulis ngarannya Diaul Lami' Habib Umar. Abah guru sekumpul dalam 100 tahun, adakah orang yang luar biasa nangkai guru sekumpul? Karena beliau tenggelam dengan Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Yang di Samarinda, adakah majelis kada merendahkan? Kada boleh lah. Ini kita berbicara fakta, bukan bersaing, hanya memadahkan Nabi. Adakah yang banyak nangkai majelis Guru Udin? Kenapa? Biasa aja kalau karenanya dengan Nabi tuntung. Nabi Guru Udin itu bukan hanya yang in ulun nih, hanya setahun 2 tahun. Kalau Guru Udin mulai umur 8 tahun nih, 9 tahun, mulai 8 tahun kenal dengan Nabi dan pantas. Lailatul alim anak ulun saikung ini diberi Allah Ta'ala alim di Nabi Muhammad, cocok aja. Dan makanan namanya cocok aja juga, tahu di apa-apa. Dan ulun saksi hidup pernah guring di wadah mamanya dan ikhlas memberi makan kita, padahal kadang-kadang tapi berduit, tapi ada aja nah diulahkan sambal aja digayai sini Guru Udin ke pondok. Nah Pak Nur, jangan dipisahi Nabi kita.
pintarai sayangai ulun kieu pian sayang supaya kita bisa sayangan dengan Nabi. Jangan makanya umpati kegiatan ya jua supaya Nabi yang kita ikuti. Ujar Nabi ikam di akhir zaman jangan berduit. Artinya kita kan dari surah miskin, jadi baca selawat ini supaya kita rajin begawe, nyaman, banyak duit itu nyaman. Pakai haji, membangun sekolahan, membangun madrasah, membantu orang miskin, bawa umroh, bahaji, kalau masih ada sisanya duit dan diizinkan bini, bawa kawin lagi. Nah itu ya yang dapat ulun sampaikan, karena kita sambung lagi. Minta ridho, minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.